Raja, Alizah, Maulidina. Halo, selamat malam semuanya. Malam Kak. Oke, Kak Isen doang yang jawab. Mana Raja, Halisah, Maulidina? Gak ada suaranya nih. Apalagi sibuk di luar, lagi malam minyak. Waktunya kayaknya rada nggak pas juga ya. Mungkin ya karena ada malam-malamnya juga ya. Takut ganggu waktunya juga sih sebenarnya sih ya. Cuma nggak apa-apa ya. Kita sambil belajar aja. Sebelumnya perkenalkan dulu nama kakak Desi Aryani. Boleh panggil Kak Desi. Hari ini kakak akan membahas sejarah. Sejarah khususnya untuk yang ujian sekolah yang ngebahasnya ya. Jadi sebelum mungkin kayak latihan-latihan soal gitu ya. Mungkin untuk hari ini kakak mau ngebahas tentang materinya aja dulu ya. Terkait perjuangan menghadapi ancaman segregasi bangsa. Yaitu, oke Haliza. Kita langsung mulai aja. Nah, di sini kakak udah nyiapin juga materinya terkait bab yang pertama. Mungkin kalau kelas 12 ya masih materinya juga awal-awal tentang ini ya di semester 1 yaitu tentang bagaimana cara memperjuangkan ya, perjuangan menghadapi disintegrasi bangsa. Jadi di sini juga dalam poinnya ini yang pertama ada bagaimana sih cara untuk bisa menentukan pergolakan dalam negeri itu. Jadi memang pasca dari kemerdekaan yaitu 1945 sampai 1965. Oh, ternyata ada banyak gejolak lagi setelah Indonesia mampu memperjuangkan kemerdekaannya. Salah satunya di sini lagi-lagi keterkaitan adanya ideologi. Ideologi kan berarti kan suatu paham ya. Nah, suatu paham yang dimana ternyata di sini kaitannya itu dengan adanya beda paham. Ya, jadi nanti ada lagi lahiran ideologi itu sebenarnya ada apa aja gitu. Kemudian juga ada kepentingan. Bagaimana di sini kok ada kepentingan, kepentingan dari pasca kemerdekaan. Padahal kan kalau mikirnya negara Indonesia juga sebenarnya udah merdeka, tapi kok ada konflik lagi sih setelah dari situ? Ya, pasti ya. Karena di sini nanti juga banyak kepala ya, banyak pemikiran yang justru ternyata ada hal-hal yang tidak disetujui dari yang kontra maupun yang pro kontra gitu. Kemudian konflik dari integrasi. Jadi arti dari disintegrasi di sini kan juga artinya apa sih? Ternyata ada ancaman terkait tidak penyatuan bangsa. Nah, untuk bisa dari konflik, jadi kan berarti awalnya nggak setuju, awalnya nggak mau menyatukan, ternyata Indonesia menjadi benar-benar NKRI yang jadi satu. Sampai akhirnya menuju integrasi itu menuju penyatuannya. Di sini ternyata yang pertama itu harus punya kesadaran. Kesadaran pentingnya untuk bisa penyatuan dalam bangsa. Nah, terus juga peran dari tokohnya itu juga penting. Bagaimana teladan tokoh itu bisa menjadi panutan. Panutan untuk bisa mempersatukan wilayah NKRI. Nah, di sini untuk jenis-jenis pemberontakan. Itu juga ada perbedaan ideologi, akibat kepentingan dan juga sistem pemerintahan. Nah, bagaimana pergolakan akibat dari perbedaan ideologi? Nih, di sini yang pertama ada dari pemberontakan PKI Madiun ya, itu di tahun 1948. Ada juga DITII, ya, juga ada pemberontakan G30 SPKI. Nah, bagaimana sih dalam pemberontakan PKI di Madiun itu? Nah, kalau pemberontakan PKI Madiun itu juga ada dari tahun 1948 dan juga 65. Nah, kali ini masih ngebahas tentang 1948. Nah, untuk tokoh utamanya siapa? Mungkin kalian dari antara kalian juga udah tahu, yaitu Amir Syarifuddin sebagai ketua, ya kemudian juga ada Mustafa. Ya, dari dua orang ini yang paling apa ya familiar ya untuk bisa diakui sebagai penggerak penggerak dari PKI. Nah, kemudian bagaimana untuk bisa menentukan dalam pemberontakan PKI di sini? Yaitu ternyata di tanggal 18 September 1948 itu ngebentuk Front Nasional, yaitu dari Front Nasional. Kemudian yang kedua ternyata Presiden Soekarno itu dia meminta kayak rakyatnya itu mau milih yang mana menjadi benar-benar yang NKRI ya atau PKI justru jadi benar-benar ngebentuk negara sendiri gitu ya atau separatis. Kemudian di sini selanjutnya ada dari meluncurkan operasi militer yang ada di Madiun. Nah, sebenarnya bagaimana sih akhirnya pemberontakan PKI di Madiun itu? Ya, ternyata memang setelah dari peluncuran dari operasi militer di Madiun sampai akhirnya di bulan November 1948 dan akhirnya dinyatakan selesai. Nah, bagaimana dengan latar belakangnya di sini? Latar belakangnya di sini ternyata ada persetujuan dari Renville. Awalnya itu kan ternyata
ada kekecewaan yang memang luar biasa terhadap pemerintahan Indonesia. Di sini dilakukan perundingan juga terhadap perundingan dari Renville. Nah, terus selanjutnya dari latar belakang kemudian, ternyata dari Renville itu kan ada Indonesia semulanya dibagi jadi ada 3 ya. Kepemilikan Indonesia diakui sama Belanda itu Jawa, Sumatera, Madura, dan kemudian ini dipersempit lagi karena memang adanya garis demarkasi yang udah dibangun sama Belanda. Dan memang berdasarkan ada perjanjian dari Renville. Nah, ini bisa dilihat dari sini. Ya, di situasi Desember tanggal 1 1948. Jadi dibagi ini berdasarkan hak kepemilikan dari koloni Belanda dan juga Indonesia. Nah, bagaimana untuk peran dari Amir Syarifuddin? Karena tadinya juga dapat kecaman gitu dari Belanda. Tapi akhirnya dijatuhi mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya kan berarti artinya apa? Masyarakat tidak percaya dengan adanya sistem pemerintahan yang dibangun oleh si Amir Syarifuddin selama dia menjabat sebagai pemerintahan PKI. Dan kemudian ternyata meletakkan jabatan sebagai Perdana Menteri dan digantikannya oleh Muhammad Hatta. Ya, lanjut, bagaimana Amir Syarifuddin itu juga milih posisi, posisinya itu terhadap kabinet Hatta. Makanya dia ngebangun namanya Front Demokrasi Rakyat. Sebenarnya FDR juga di sini sebenarnya ada apa aja sih artinya? Organisasi yang emang pada masanya di sini ada gabungan. Gabungannya itu dari PSI, ya Partai-Partai Serikat Islam, PSINDO, Partai Buruh, Sopsi, dan juga ada Barisan Tani Indonesia dan terakhir PKI. Jadi awalnya itu dibangunnya banyak partai dulu nih sampai akhirnya Amir Syarifuddin menjatuhkan posisinya itu di pemerintahan dari FDR. Kemudian latar belakangnya di sini bagaimana sih meneruskan dari kabinet Hatta dan juga menurunkan Amir Syarifuddin juga sampai di sini ada namanya program reorganisasi dan rasionalisasi yang memang awalnya itu kan dibuat sama Amir Syarifuddin. Ternyata udah jatuh posisi militernya dia, sampai akhirnya dialihkan ke Muhammad Hatta. Nah, terus kebijakan dari rasionalisasi di sini ternyata jadi pukulan berat bagi FDR sendiri, karena salah satunya banyak anggota militernya mereka tuh digugurkan atau istilahnya diberhentikan gitu, karena posisinya saat itu ya ekonomi semakin sempit gitu ya, maksudnya dalam kondisi ekonomi pemerintahan saat ini juga masih dianggap kurang gitu ya. Jadi makanya dialihkan pengurangan militer juga justru biar mengamankan posisinya mereka juga dalam pemerintahan. Nah, kemudian daripada tanggal 10 Agustus 1948 Musso ini ternyata itu kayak kembali ke Indonesia, jadi harus segera menyusun konsep yang namanya Jalan Baru Musso. Nah, sebenarnya Musso ini kan punya gagasan juga dong yang terkait apa yang dia bangun di sini dalam pemerintahan dia sebagai pimpinan PKI. Salah satunya adalah ngebentuk Front Nasional juga. Jadi dia pengen mau semakin memperkuat nih pemikiran dia tentang komunis, bangunan komunis. Jadi dia juga bisa menerima nih mana yang pihak pro dan kontra terkait pemerintahan PKI. Nah, kemudian yang tadinya mengubah PKI jadi partai tunggal, namanya Marxis-Leninis. Jadi memang awalnya di sini kan karena basis komunis itu kan awalnya muncul dari Marxis-Leninis, dan juga menyelesaikan dari perjuangan PKI di sini untuk bisa jadi garis perjuangan komunis internasional atau komitmen. Jadi istilahnya mau kerjasama nih PKI dengan pihak komunis internasional. Oke, lanjut berikutnya. Di tanggal 1 September 1948 jadi diumumkan nih ada pembentukan namanya Politbiro yang dimana dipimpin juga sama Musso dan juga Amir Syarifuddin untuk bisa ditempatkan di Sekretariat Pertahanan. Terus lanjut bagaimana jalan pemberontakan dari PKI ini. Kalau di tahun September ya 1948 tanggal 13 sampai 16. Jadi ternyata ada kekacauan nih akibat dari provokasi PKI. Jadi kayak PKI ini sampai puncaknya itu kan dalam 3 hari ini. Memang diawalinya itu kan adanya pemberontakan TNI, sekelompok yang memang bersenjata tepatnya. Jadi memang pada saat peristiwa di situ Muardi ini pimpinan dari barisan benteng yang namanya anti FDR. Jadi dia nggak mau nih berurusan dengan PKI, maksudnya ya, kayak anti FDR. Diculik kemudian dibunuh. Nah, PKI dan juga FDR ini ternyata
mau menggerakkan pemogokan besar-besaran, salah satunya memang memperjuangkan hak buruh itu di Delanggu, dan memang di pemberontakannya itu terhadap pemerintahan RI yang makin cemarut. Kemudian di jalan pemberontakan 19 September setelah dari 16 ya tadi 19 September 1998 di bawah pimpinan Musul dan Amir di sini ya, Amir Syarifuddin, memang kan kalau udah berdirinya negara Uni Soviet ya, itu dicampur tangankan dengan adanya Kota Madiun juga sebagai pemerintahan negara Republik Soviet Indonesia. Nah, sampai memang pada waktu singkatnya di sini ya PKI tetap berhasil tuh. Nah, saya selain dari Madiun ya, ada lagi dia nambah memperluas jaringan lagi. Yaitu ada di Sarangan, ada di Ngawi, ada di Ponorogo, ada di Rembang, ada di Purwodadi. Jadi memang memperluas dari kekuasaannya selama pemerintahan. Nah, ternyata di tanggal 19 September 1998 itu bisa kayak mengatasi bagaimana sih gejolak yang emang terjadi akibat agitasi di sini, agitasi PKI dan FDR. Jadi memang pada saat pemerintahnya di sini mengangkat kolonel yang namanya Gatot Subroto. Nah, Gatot Subroto ini dijadikan gubernur militer yang ada di daerah Surakarta untuk mungkin tujuannya memperluas pahaman komunis ya di sana. Nah, lanjut, bagaimana upaya perupasan pemberontakan khususnya dari pemerintah Indonesia nih, itu di tanggal 15 September 1948. Jadi untuk bisa mengatasi berbagai gejolak ini akibat dari agitasi PKI, terus juga ada FDR, memang pemerintahan pada saat mengangkat kolonel Gatot Subroto itu menjadi gubernur daerah ya, militer daerah Surakarta. Sampai di tanggal ya 19 September 1948 si Presiden Soekarno ini dalam pidatonya menyiarkan apa nih? Menyiarkan sebuah radio itu menyerukan pada seluruh rakyat Indonesia untuk bisa milih siapa nih, musuh atau Soekarno Hatta pada saat itu. Nah, kemudian bagaimana upasan yang lainnya? Ternyata di sini oleh karena itu Jenderal Sudirman ketika sakit ya, dan juga sehingga jabatan dari pimpinan operasi penumpasan itu diserahkan sama Ahmad Nasution di sini gitu ya. Lanjut, bagaimana juga TNI pun ternyata menyerahkan diri ya, divisi cadangan dari tentara divisi Siliwangi juga. Nah, di sini melakukan pergerakan lagi nih, nyari-nyari mana nih tempat strategis untuk bisa tetap memperjuangkan pemerintahan PKI. Sampai akhirnya di daerah Timur Madiun, dari Jawa Timur, namanya Kolonel Sungkono ini menyerahkan sejumlah batalion untuk bisa menyerbu kembali. Sampai akhirnya di sini Gatot Subroto untuk bisa memimpin penyerbuannya. Nah, di sini kondisinya TNI memang melakukan penumpasan ya, menggunakan khususnya di Madiun. Gitu. Nah, bagaimana dalam hanya waktu sehari di sini ternyata TNI pun berhasil pukul mundur dari kelompok FDR atau PKI. Jadi di tanggal 30 September 1948 ternyata PKI juga bisa tumpas, dan juga Kota Madiun sendiri juga di sini berhasil dibebaskan dari kekuasaan pemberontak itu. Nah, lanjut, pada tanggal 31 Oktober 1948, ternyata di Samandang Ponorogo, Jawa Timur ya, diperluas lagi kan, karena diperluas lagi dari wilayahnya, sampai akhirnya tertembak mati dalam sebuah pengepungan yang dilakukan sama TNI. Nah, ternyata dari Amir Syarifuddin beberapa lainnya juga memang ditangkap, di mana di Purwodadi tanggal 29 November ya 1948. Nah, ini dari cuplikan pemberontakan PKI. Jadi memang ngebahas tentang tadi konsep ancaman disintegrasi bangsa, awalnya memang kan terjadi di PKI. Nah, nanti lanjut lagi ada di TII, ya. Ada RMS, ada PRRI. Jadi pemberontakan yang dilakukan itu juga banyak ya pada saat setelah dari kemerdekaan. Nah, lanjut dulu, bagaimana pemberontakan dari DITI. Kalau DITI latar belakangnya memang hampir sama dengan PKI. Ada perjanjian Revnya tidak disetujui sama Indonesia dan dengan Belanda. Nah, di sini tanggal 7 Agustus 1949 membentuk, kalau DITI kan ngebentuk Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dari Tasik, Jawa Barat. Akhirnya dari latar belakangnya itu memperluas perkembangannya. Jadi menyebar ke berbagai daerah, khususnya yang begitu cepat. Jadi beberapa daerah itu kan jadi basis pemberontakan, itu dari Jawa Tengah, dari Sulawesi Selatan, ada Kalimantan Selatan, ada Aceh gitu ya. Jadi fokusnya itu ke Jawa dulu.
Jadi dari daerah Indonesia Barat kemudian lanjut ke Indonesia Timur gitu ya. Sampai penumpasan di sini ketika dari pemerintahan operasi militer ya, sama juga dari yang sebelum PKI sampai melakukan cara damai. Awal yang dilakukan di sini dari DITI dimulai dari Jawa Barat. Nah, untuk penggagasnya sendiri yaitu dari Sekar Maji. Sekar Maji Marijan atau Suwira, memang dia sebagai selaku Partai Syarikat Islam awalnya. Jadi dia ngerasa kayaknya cocok nih Indonesia jadi negara Islam aja gitu ya. Sampai dia ngebentuk DITI, akan negara Islam Indonesia. Nah, kemudian Kartosuwiryo nolak tuh hasil persetujuan juga. Dan dia bersama pasukan Hizbullah ya. Jadi maksudnya itu adalah perjuangan fisabilillah lah ya. Dan juga di sekitar pasukannya itu ada 400 orang. 400.000 orang tetap memilih ya di Jawa Barat. Nah, terus di tanggal 25 Januari 1949 kan tahu kan tuh kontak senjata pertama kalinya dari TNI ketika ada pasukan divisi Siliwangi. Jadi akhirnya tuh kan kayak kembali ya dari Jawa Barat dan juga ke Jawa Tengah ya, Jawa Tengah ke Jawa Barat. Sampai ke Jawa Barat, kemudian ada peperangan segitiga yaitu dari tentara Islam Indonesia sama tentara Belanda. Nah, ini gambaran cuplikan terkait itu kan Hizbullah. Terus di sini ada naskahnya juga, naskah dari DITI Jawa Barat. Naskah proklamasi negara Islam Indonesia, uang yang dikeluarkan pemerintah negara Islam Indonesia. Tanggal 7 Agustus 1949 ternyata Kartosuwiryo itu menyatakan kalau memang berdirinya ya negara Islam Indonesia. Nah, terus ternyata juga di sini gagal. Katanya militeris ternyata membentuk penugasan dan komunikasi dengan Kartosuwiryo. Kemudian Kartosuwiryo itu juga berunding dengan kabinet Nazi ternyata gagal. Lanjut, ternyata ada juga dari pasukan Siliwangi. Itu kan melakukan operasi militer. Operasi militer ini namanya Baratayuda. Dan akhirnya ngebentuk strategi. Strategi apa? Strategi pagar betis. Dan juga berhasil mendesak dari kelompok DITI sampai di tanggal 4 Juni 1962. Akhirnya kan kayak Kartosuwiryo berhasil tangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat ya. Yang dibangun pasukan dari batalion itu di 328 divisi Siliwangi sampai Kartosuwiryo pun ya eksekusi mati. Mana di Kepulauan Seribu, Jakarta. 5 September 19. Dan sampai akhirnya ngebangun lagi dari yang Jawa Barat sampai sekarang ke Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah di sini dipimpin oleh Amir Fattah. Ada namanya Komandan Laskar Hizbullah, ada di Tulangan, Mojokerto. Sampai pemberontakan ini akhirnya latar belakangnya itu kekecewaan. Ada kekecewaan terhadap hasil persetujuan Renville. Memang memaksa TNI dan juga Laskar Perjuangan Hijrah itu ke wilayah khususnya di Yogyakarta ya. Nah, bagaimana di Jawa Tengah di sini melahirkan DITI juga, yaitu Bumi Ayu. Jadi Bumi Ayu kan kota ya, dijadikan basis pertahanannya di Jawa Tengah. Jadi tanggal 23 Agustus 1949. Jadi sudah ibaratnya diproklamasikan lah gitu. Jadi apa ya, provinsi yang salah satunya bisa mendirikan NNI atau Negara Islam Indonesia. Nah, untuk pasukan dari Amir sendiri itu kan melakukan serangan dari pos-pos TNI itu sampai akhirnya gugur. Ya, nah ini untuk naskah tadi juga ya udah ada naskah proklamasi negara Indonesia sampai ada tokohnya Sekar Maji. Kemudian, nah dari bentuk gerakan bentengnya sendiri di sini, kemudian kan diganti juga digantikan oleh siapa nih? Apa namanya Letnan Bakhrun, dan akhirnya Amir Fattah pun berhasil ditangkap tanggal 22 Desember 1990. Asal dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh sekarang. Kalau Aceh itu dipimpin sama siapa sih? Daud Beruf. Sampai para pengikutnya itu, ya kan kalau dari Aceh di sini namanya Persatuan Ulama Seluruh Aceh, itu namanya pusat. Ya, yang pimpinnya itu justru kecewa. Ya. Sampai akhirnya guna menghimpun dukungan rakyat, jadi Daud ini mengorbankan sentimen agama dan juga kedaerahan, yaitu pelajari tradisi yang ada di Aceh. Dan kemudian Daud Baru ini mengeluarkan maklumat kalau Aceh itu ternyata jadi bagian dari negara
Indonesia itu yang dibawa pimpinan dari Kartosuwiryo. Nah, bagaimana untuk bisa melaksanakan gerakan di sini secara serentak? Nah, untuk bisa menguasai daerah Aceh itu kan ternyata melakukan propaganda nih sama rakyat Aceh, ya, untuk nggak mendukung pemerintahan itu menjadi ya NKRI. Memang kan tujuan di sini ya awalnya jadi negara Islam Indonesia gitu. Nah, sampai di DTI Sulawesi Selatan. Nah, jalannya pemberontakan DTI ternyata di sini berlangsung di Sulawesi Selatan emang udah bertahan lama sampai pemberontakan baru berakhirnya itu di setelah Khan Muzakar tewas. Nah, dalam operasi militer yang memang dilancarkan TNI pada tanggal 3 Februari. Nah, jadi beda juga ya tadi. Sekarang masuk ke G30 PKI. Tadi PKI Madiun sama 8, nah sekarang ini tahun 1995. Bagaimana pembentukan G30 PKI ini berjalan? Nah, untuk latar belakangnya pasti kan ada persaingan juga ya. Awalnya kan PKI itu fokusnya pada Madiun dan daerah Jawa Timur khususnya. Nah, dan juga Jawa Tengah, dan akhirnya di sini menderat melebar sampai ke nasional atau se-Indonesia, sampai latar belakangnya sih kaitannya itu dengan PKI sampai ada Angkatan Darat. Angkatan Darat itu ternyata ada campur aduk di dalam politik Indonesia. Sampai ada jalan pemberontakan. Jalan pemberontakan dari PKI itu dibangun sama Untung Sutopo. Untuk Sutopo menculik, membunuh, sampai ada dalam sejumlah petinggi dari Angkatan Darat yang ada juga anti komunis. Sampai ada penumpasannya seperti apa, ada penetrasi pasukan yang memang berada dalam sekitar lapangan Merdeka, merebut dari gedung RRI ya, atau dari pusat telekomunikasi, sampai bisa membersihkan pangkalan dari Udara Halim, Perdana Kusuma. Ternyata juga itu menjadi saksi juga tuh dalam perjalanan G30 PKI. Nah, lanjut, bagaimana dokumen penting? Di sini ternyata ada peninggalan juga terkait seperti itu. Nah, terbelakangnya seperti apa? Terbelakangnya di sini ada G30 PKI, gerakan yang terjadi pada malam tanggal 30 khususnya ya, 30 September atau di besokan harinya 1 Oktober yaitu tahun 1965. Sampai gerakan ini sebenarnya tujuannya apa sih? Tujuannya itu untuk bisa mengambil alih nih kekuasaan kudeta. Nanti dialihkan oleh PKI gitu. Sampai akhirnya di sini ada DNI Aidit yang bisa menguasai alih kekuasaan di sini. Untuk latar belakangnya di sini juga ada surat suara. Surat suara yang dilakukan itu di tahun presidennya 1955 pertama kalinya pemilu juga. Nah, di sini juga ada berbagai partai juga banyak. Ternyata juga PKI ini menganggap kalau revolusi 1949 justru karena gagal, belum selesai, revolusi juga kayak harus berhasil nih, bagaimana untuk bisa dilakukan oleh kelompok komunis. Jadi revolusi juga kayak dianggap akan berhasil cuma yang dilakukan sama golongan komunis aja. Sampai di tahun 1955 pemilu ini muncul salah satu dari pemenang pemilu, yaitu juga salah satu PKI, NU, Masyumi, PNI. Nah, lanjut, bagaimana latar belakangnya? Terus di sini konsepnya ada namanya Nasakom untuk bisa ngasih kekuatan pada PKI untuk bisa mempengaruhi pemerintahannya. Sampai di tanggal 27 Agustus 1994 dibentuklah Kabinet Depora untuk bisa memasukkan nih beberapa tokoh PKI sebagai menterinya, sebagai pejabat yang lain. Sampai latar belakang yang lain di sini adalah terhadap TNI AD itu sebagai musuh utama. Dan ini juga ada dari sumbernya, yaitu ada surga di Wakanda yang diambil alih. Ya. Dan gunanya itu bisa menghadiri dari TNI selain isu dari Dewan Jenderal PKI mengeluarkan isu dokumen. Ya. Lanjut, berikutnya lagi bagaimana jalan pemberontakan di sini. Jalan pemberontakan dari lakukan aksi, ya kudeta, itu kan ternyata di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung, sampai ya sasarannya menculik, sasarannya juga dari perwira AD, ternyata nganggap kalau sebagai penghalang bagi PKI itu tujuan yang utamanya juga di sana. Gitu. Nah, untuk jalannya pemberontakan di sini ya awalnya ternyata ada ya yang diculik, kemudian dibawa khususnya di Lubang Buaya sampai akhirnya tewas gugur di dalam sumur. Nah, ini untuk sumbernya. Tempat pemuka
temukannya para jenderal khususnya ya, yang dibunuh oleh kelompok G30 SPKI. Namanya Sumur Maut. Ya, mungkin bisa langsung cek ya ke museumnya juga. Itu tempatnya di Pondok Gede, Jakarta. Oh, ya. Nah, bagaimana dengan perwira dari Adi ini yang tewas? Dia dibawa ke lubang buaya sampai akhirnya tewas dikubur di dalam sumur. Dan ternyata G30 SPKI juga nggak memang hanya di Jakarta, di Jogja juga ada gitu ya. Dan ini menjadi korban G30 SPKI. Ada Ahmad Yani, ya, Suprapto, ya, Haryono, Parman, Panjaitan, Sutoyo, ya, ada Pierre Andres, ya, ada Kang Tamsu Sugiono, ya, Karel. Nah, sampai ada upaya pementasan dari PKI sebenarnya apa? Operasi penumpasan G30 PKI data yang dilakukan cepat pimpinan dari Panglima Kostrat, ya, juga dari Angkatan Darat, ya, yang dilakukan dari Siliwangi untuk bisa mengutus pemberontakan G30 PKI sampai di tanggal 11 Oktober 1965, ya, Letnan Kolonel Untu ternyata berhasil ditangkap di Jawa Tengah. Juga sama ditangkap di Jakarta, ya, Terus pembentukan G30 SPKI di sini juga ada membuat ternyata kekuasaan presiden luntur, khususnya dari Presiden Soekarno. Nah, di tahun tanggal 23 Februari ya 1967 Presiden Soekarno itu jadi panglima tertinggi juga dari Angkatan Darat. Nah, kalau dalam konteks ini kan karena menyerahkan kekuasaan nih dari yang Soekarno ke Soeharto. Ya, itu dari MPRS ya. Itu nomor 9 MPRS. Nah, ini tokoh yang sudah memperjuangkan dari masa diskresi bangsa, ya. Kemudian bisa nggak kalian nyebutin tokoh yang di sini, perannya apa aja, gitu ya. Nah, lanjut kepentingan dari pemberontakan di sini. Ada dari APRA. APRA itu kan artinya ya, pemberontakan Angkatan Perang Adil, dipimpin oleh siapa? Raymond Sterling. Jadi memang sebagian besar dari APRA di sini kan orang-orangnya siapa sih? Orang-orangnya tadi dari Belanda, ya KNIL, dan juga KL. Terus pemberontakan APRA di sini didanangin oleh ya golongan dari koloni sendiri, koloni Belanda, sampai ya ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Terus pemberontakan atau dari gerakan APRA sendiri di sini diberi namanya Ratu Adil karena ya dia pengen nyari simpati, nyari dukungan rakyat, ya kan, walaupun dia juga dari koloni Belanda pimpinannya. Untuk dalam pemberontakannya seperti apa di sini? Westerling menggerakkan dari APRA sendiri, dia pengen nyari pasukan nih. Bagaimana caranya pasukan itu ada sekitar 500 orang. Nah, untuk bisa menyerang siapa di kota Bandung sampai punya pasukan namanya Markas Staf Divisi Siliwangi. Untuk bisa melanjutkan jalan pemberontakan di sini berkekuatan lebih yaitu dari 500 orang. 500 orang di sini ternyata ada di Bandung. Dari selain di Bandung juga ada di APRA di sini untuk bisa merencanakan gerakan di Jakarta sampai menurut dari rencananya di sini ya gerakan APRA dibantu oleh Sultan Hamid yang akan diserahkan pada tanggal 24 Januari 1995. Bagaimana nih upaya penumpasannya? Upaya penumpasannya di sini di Indonesia khususnya yaitu dari APRA dilakukan oleh Angkatan APRIS Indonesia Serikat. Intinya juga mendapat dukungan di Bandung sehingga cepat mampu mengusir APRA di Bandung juga. Awalnya mau melaksanakannya di Bandung sampai dikeluarkannya di Bandung juga. Nah, lanjut berikutnya di sini ada operasi militer juga di Jakarta ya, berhasil nangkap Sultan Hamid tanggal 4 April 1950. Sampai ada Kapten Sterling juga berhasil melarikan diri dengan pesawat Catalina. Nah, lanjut. Bagaimana pemberontakan Andi Aziz? Di sini juga ada dari awalnya. Ya, Desember 1948. Jadi kalau dari sini kan ada APRIS, Aziz ya, dia juga menangkap beberapa anggota APRIS di Makassar sampai mengusir ya, atau menguasai Makassar. Dan sampai akhirnya di sini melakukan ultimatum terhadap Andi Aziz. Jadi apa sih sebenarnya ultimatum yang dilakukan oleh Andi Aziz? Itu melaporkan diri kepada pemerintahan khususnya di Jakarta. Nah, sekarang masuk ke Andi Aziz. Nah, bagaimana nih Andi Aziz itu melebar luas kekuasaannya? Awalnya di sini juga dia dari Sulawesi Selatan ya. Dan juga Andi Aziz pengen mau menamakan nama pasukannya itu pasukan bebas. Memang awalnya kalau Andi Aziz itu kan awal dari dia
ini ya, dari APRIS dia juga ngerasa kayak nggak cocok kalau bisa berkoordinasi dengan koloni. Sampai akhirnya dia membuat gerakan sendiri. Sebenarnya dia nggak mendapat dukungan rakyat Sulawesi juga dari NDSI, sampai sebagian rakyat Sulawesi yang menyatakan keinginannya itu untuk balik ke NKRI. Oke, lanjut berikutnya ada jalan pemberontakan. Nah, di sini ada jalan pemberontakan dari Andi Aziz. Awalnya itu kan pukul 5 ya. Pukul 5, kemudian juga di sini Andi Aziz pun juga pasukan itu dibantu juga. Dibantunya oleh pasukannya, memang dibantu kerajaan. Enggak. Jadi pasukan angkatan militer Belanda, APRIS di Makassar. Jadi APRIS sendiri di sini di Makassar juga. Memang kalau dari peranan tawanannya di sini pasukan letnan namanya Mokol Gita, dari APRIS juga terakhir data menjadi korban sampai diiring-iringan di sini. Contoh dari ilustrasinya. Waktu itu ternyata membawa jenazah prajurit APRIS yang udah gugur dalam memang penumpasan dari pemberontakan NDSI. Gitu. Nah, terus lanjut penumpasan dari pemberontakan RIS, memang melakukan ultimatum sampai isinya mengilustrasikan kalau Andi Aziz itu ya agar dalam waktu 2 kali 24 jam dengan 2 hari untuk melakukan diri ke Jakarta untuk bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Sampai Andi Aziz pun berangkat ke Jakarta didesak oleh dari Presiden PNIT atau negara Indonesia Timur yang namanya Suksawati. Dia terlambat sampai Jakarta. Ditangkap, dihadirin sampai sebagai pemberontak. Nah, untuk penumpasan yang dilakukan oleh Andi Aziz, kirim deh pasukan dari TNI namanya pimpin Mayor Hafi orang. Memang disusul dari pasukan dari TNI, pimpinan dari kolonel yaitu dari Kawira. Termasuk namanya Republik Maluku Selatan. Nah, di sini pemberontakannya apa nih konteksnya? Untuk kebijakan dari pemerintah negara Indonesia Timur, kan awalnya di sini kan ada pembubaran ya. Membubarkan nih negara-negara bagian. Jadi metodenya NKRI. Awalnya kan juga nih pengen dipisah juga kan dari negaranya atas melakukan separatis. Nah, didukung deh sama Belanda. Antara kolonial Belanda itu ada di Ambon. Nah, untuk pemerintah Indonesia juga itu mampu dilakukan secara damai di operasi militer. Dan di bawah pimpinan dari NMS itu siapa? Dan namanya Dr. CSR ya, CRS ya, CRS Mokil. Nah, jadi latar belakangnya seperti apa sih kalau NMS? Di sini kan dilakukan oleh pimpinan dari namanya Dr. Christian Robert Stephen Mokil yang tadi ya, persingkatan Dr. CRS Mokil itu dari awalnya tuh ternyata mantan jaksa agung. Jadi dia berani untuk bisa mendirikan pemberontakannya itu dari RS. Karena dia alumni dari Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Sampai dia ini ngelawan separatis kan, menolak nih penyatuan sampai ngebentuk negara yang pengennya lepas sendiri deh, gitu kan. Lebih baik jadi negara TNI daripada bergabung dengan RI atau Indonesia negara Indonesia. Oke, nah ini untuk ilustrasi gambarnya ya, kayak tokonya Smokil. Ya, pemberontakannya seperti apa? Kalau dari Smokil kan pengen nih bagaimana caranya bisa memproklamasikan berdirinya dari RMS sampai Ambon itu sendiri jadi tetap pertahanannya dari RMS. Kalau dari rakyatnya juga yang mendukung Indonesia nanti akan ditangkap dan juga dipenjarakan. Itu dari canangkan oleh Smokil. Sampai upaya penumpasannya seperti apa ini di tanggal 14 Juli 1950. Gerakan dari operasi militer atau bom di sini itu dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawira. Untuk penumpasan yang sampai ada seorang prajurit dari TNI, Kolonel dari Slamet Riyadi tewas. Itu merebut benteng New Victoria. Nah, sampai tanggal 28 September 1950 si pasukan APRIS di sini berhasil menguasai Ambon sampai harus kembali bagaimana caranya harus kondusif. Oke, lanjut namanya PRRI. PRRI di sini ada kecemburuan pemerintah terhadap daerah pusat ya. Sampai ada muncul beberapa dewan daerah di sini ada benteng, yaitu dari Gajah, Dewan Garuda, Dewan Manguni. Ada juga dari pemerintahnya melakukan operasi militer juga ya. Pemerintah tegas yaitu dari operasi Sadar, operasi Merdeka, operasi 17 Agustus,
ada pemberontakan Permesta, ya dari perjuangan rakyat semesta di sini di Makassar ternyata awalnya itu nggak puas dengan pembagian alokasi biaya pembangunan yang ada di pemerintah pusat, sampai di sini melakukan operasi gabungan. Ada pemerintahan pusat juga yang memberi amnesti dalam abolisi dan bagi orang-orang yang terlibat Permesta juga. Kalau dari operasi militer di sini kan ada namanya Letkol ya, Letkol Rukminto, ada Sabta Marga dari Letkol Sumarsono ya. Jadi perannya di sini memang masing-masing punya gerakannya sendiri terkait operasi militer ya. Dan bagaimana nih persoalan dari negara federal juga BFO. Nah, kalau federal itu awalnya kan dari Panmuk dari Belanda. Jadi memang untuk bisa menekan bagaimana kekuasaan negara Indonesia bisa dikuasai juga negaranya oleh Belanda. Nah, untuk negara federal mengadakan pertemuan yang memang disebut BFO, Bijen Foreign Federal Village. Nah, untuk bisa memunculkan adanya sebab akibat. Yang pertama di sini ada golongan federalis pro Belanda. Jadi yang setuju nih sama Belanda, bagaimana caranya untuk bisa mempertahankan bentukan negara federal. Ada juga golongan federalis. Jadi bagaimana di sini adanya pro publik yang ingin memperkuat dan mempertahankan bentuk kesatuan sampai perkembangannya itu ternyata muncul ketidakpuasan dari negara-negaralis. Jadi memang kalau di sini konteksnya adalah mereka yang menginginkan kembali bentukan NKRI sampai ya kembali di 1990 harus dibubarkan sampai NKRI juga bisa dilakukan lagi gitu kan. Memang awalnya tuh terpisah semua tuh tadi yang dari PKI, ya kan, yang dari RMS, DIPII, PRRI, Permesta, ya sampai udah bisa dengan BM. Nah, bagaimana upaya untuk bisa mempertahankan keutuhan bangsa? Ya, integrasi bangsa yang pertama, pentingnya harus bisa menjaga kesatuan dalam kemajemukan, kerukunan, menjadi cita-cita dari nasional. Jadi bagaimana untuk bisa mewujudkan negara yang harus bisa mempertahankan negaranya sampai mempersiapkan generasi penerus ya, kayak kita ini ya, untuk bisa bersaing dalam era globalisasi, ciptakan prestasi misalnya, memiliki nilai strategis untuk bisa mewujudkan keutuhan bangsa. Ya, ini yang bisa kita ambil dari nilai-nilai pertahankan keutuhan bangsa sendiri. Nah, untuk teladan tokohnya ini juga bisa dibaca juga. Ada namanya tokoh Papua Friends Alkei Sepo ya, menggagas Partai Indonesia Merdeka sampai mengganti Papua tuh jadi Irian ya, atau ikut Republik Indonesia anti Nederland, rancang perlawanan rakyat Biak. Ada juga Silas Papare untuk Komite Indonesia Merdeka, itu juga bentuk kemerdekaan Irian Indonesia, mendirikan Badan Irian khususnya ada di Jogja ya, ada di perjuangan di Jogja. Ada juga Martin Inday merencanakan perlawanan melalui apa nih? Partai Indonesia Merdeka, pimpin yang aksi protes ya, pimpin aksi protes yang mendukung delegasi 12 kepala suku. Jadi memang mereka orang Timur pun justru punya pemikiran yang luar biasa ya, karena ya, ingin mempertahankan keutuhannya mereka yang tadinya mau berdiri sendiri, jadi ya mau bersatu dengan NKRI. Nah, di sini ada Raja Pemersatu juga, ada dari Sultan ya, si Sultan 9. Jadi awalnya itu sini Sultanan Jogja bagian dari Indonesia memberikan jaminan untuk bisa bagaimana caranya menyelenggarakan pemilu Indonesia itu saat revolusi. Sultan Syarif Qasim bagaimana? Di sini ada dukungan sekian diet dari Indonesia. Jadi menyumbangkan uangnya juga sebagai besar 13 juta gulden untuk bisa memperjuangkan rakyat Indonesia sampai mengajak nih raja-raja yang ada khususnya Sumatera Timur, kan awalnya dulu kan apa juga ada Sumatera Timur ya. Memang pada saat itu kan masih zaman-zamannya Republik Indonesia Serikat ya, atau dari Belanda sendiri masih menguasai negara ini. Itu memihak Republik Indonesia. Nah, bagaimana ada perjuangan perempuan di sini? Ada bergabung dalam Serikat Islam PSSI. Namanya Opo Dawang Risaju. Terus dia juga menjadi ketua juga PSSI Palopo, aktif melawan kolonialisme Belanda sampai terlibat pertempuran Belanda pada saat kayak gitu. Nah, sampai sini juga ada Ismail Marzuki untuk bisa perjuangan seninya. Salah satunya mungkin yang sudah kita sering nyanyi ya dari karyanya yaitu Indonesia Raya.
memperjuangkan berusaha nilai perjuangan, mengubah semangat juang jiwa nasionalis bangsa Indonesia sampai ada Muhammad Yamin. Muhammad Yamin di sini ya ternyata berjuang untuk bisa melahirkan pemikiran politik nih, tapi basisnya itu ada di karya sastra, ada puisi misalkan, ada pidato, ya ada ya lain-lain. Kemudian ada menyusup konsep Pancasila juga, salah satunya dia ya Muhammad Yamin dan juga gitu. Dan ini perjuangan pemberontakannya Muhammad Nasution, Ahmad Yamin, Haryono, Samad Riyadi. Jadi menjadi kepala suku ya ibaratnya tuh ya, anggota dari staf militer yang dari yang awalnya angkatan darat, di sini ya Nasution, Ahmad Yani, perumpasan DTI PRRI juga jadi korbannya juga jadi PKI. Haryono jadi korban juga PKI, sampai Samad Riyadi juga terlibat penumpasan Jawa Barat, dan PNS awalnya juga sempat jadi kepala komando ya perlawanan ya di Sorangan. Nah, ini ya sekilas cuplikan dari materi dengan konteks ancaman disintegrasi bangsa ya. Mungkin kita lanjut dulu berikutnya. Ya di sini juga ada dari nah ini ya. Kakak mau lanjut tentang BPU PKI. Nah, ini. Tadi disempat juga harus ada diselip ini katanya BPU PKI dan PKI ya. Nah, kalau ngebahas ini kan berarti kan tadi juga beda konteks ya. Di sini kan kayak sebelum perancangan proklamasi kemerdekaan kan. Kalau yang tadi ini berarti udah jadi nih kemerdekaan Indonesia, tapi ada lagi pemberontakannya, ada lagi konfliknya gitu ya. Nah, ini kakak ngebahas sebelum. Untuk sebelum dari proklamasi kemerdekaan terjadi juga ada BPU PKI. Awal jadi kemerdekaan memang dibentuk dari BPU PKI tanggal 9 September 1945. Untuk Perdana Menteri dari Jepang Koiso yang ngasih janji ya kemerdekaan Indonesia yaitu apa, memperbolehkan di sini ya, untuk bisa mengibarkan bendera merah putih yang memang harus berdampingan dengan adanya bendera Jepang, yaitu namanya ini ya Hinomaru. Penggunaan bahasa ya Indonesia juga menjadi tempat setelah dari kedudukan Jepang juga semakin terancam sampai ngebentuk BPUPKI untuk bisa bantu Jepang. Nah, BPUPKI juga di sini ada namanya ya Beso Sakai, dibentuk tanggal 1. Kalian juga udah tahu 1 Maret 1945. Diketuainya juga oleh Dr. Haji Manggidion sampai ada wakilnya itu namanya Hibangase Yoshio, itu dari orang Jepang, dan juga Raden Panji ya. So, sampai ada BPUPKI di sini beranggotakan 67 ya, 7 itu terjadi tokoh sampai utama ya, tokoh utama pergerakan nasional. Ada 7 anggota juga yang dari Jepang. Sampai ada tempat dibentuknya gedung Chuo-Sanin dari Jalan Petambon sampai sekarang itu namanya gedung Departemen Luar Negeri yang ada di Jakarta. Nah, sidang BPUPKI ini ada 2. Ya, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni ya, 1945. Ngebahas tentang apa? Masalah yang berkaitan dengan Dasar Negara Indonesia, itu sampai membuat rancangan undang-undang. Ya, di sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli. Nah, ada penyusunan dari Dasar Negara Indonesia, di sini ada sidang pertamanya. Ya, yang tadi juga ada ya di gedung Chuo-Sanin yang sekarang Departemen Luar Negeri. 3 usul tokoh yaitu ada Muhammad Yamin, ya, Profesor Dr. Soekarno. Ya, yang sudah diketahui juga bagaimana Muhammad Yamin untuk bisa mengungkapkan 5 asasnya, ya, peri kebangsaan, peri ketuhanan, kerakyatan, ya, setara ya, terus juga ada peri kemanusiaan, peri kerakyatan. Kalau Supomo apa 5 asasnya? Di sini adalah persatuan, ya, mufakat demokrasi, sosial kewargaan musyawarah. Soekarno dari Masas juga ya, kita ada kebangsaan Indonesia, internasional perekonomian, mufakat atau demokrasi, kesehatan sosial, ketuhanan Maha Esa. Ada kelima asas di sini juga beliau kayak mempersempit lagi gitu ya. Pas lagi jadi trisila. Sosionasionalisme, sosiodemokrasi ya,
ketuhanan yang berkebudayaan sampai memang dikenal tanggal 1 Juni ya, itu lahirnya Pancasila. Panitia 9 latar belakangnya juga di sini untuk bisa berbagai masukan dari anggotanya, itu dari Soekarno, ya ketuanya, Muhammad Hatta, wakil ketua, Barjo, anggota, Muhammad Yamin, ya, Abdul Hashim, ya sampai Abdul Mudakar, Abi Kusno, ya Salim, Maramis, ini jangan lupa juga ya untuk tokoh-tokohnya, ya, dan juga wakil beserta anggota. Untuk Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 ternyata akhirnya bertemu. Menghasilkan rumusan di sini, itu dari yang dikenal dari Jakarta Charter. Isinya apa sih? Isinya itu tentang ketuhanan. Yang emang dalam kewajiban itu memang mensyaratkan ya, menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia sampai ke kebijaksanaan dan sampai ya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Yang pembedanya cuma hanya hasil satu ya. Karena yang dalam kewajiban menjalankan syariat Islam. Kalau sidang kedua seperti apa nih? Untuk perancangan di sini dari undang-undangnya tanggal 19 orang. Dari Soekarno tanggal 11 Juli 1945. Jadi panitia di sini kan membentuk panitia. Yaitu dari ketua yang merangkap anggota, dari Dr. Supomo, Wongsonegoro, Ahmad Subar, Maramis, ya, Tinggi, Agus Salim, Sutuna. Nah, untuk lanjutannya sidang pleno ya, tanggal 14 Juli 1945. Apakah hasil dari kerja kecilnya itu yang pertama, pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang sama batang tubuh ya. Batang tubuh undang-undang dasar. Bagaimana sih alasan tugas PBB selesai dibubarkan tanggal 7 Agustus. Nah, makanya mulai dibentuklah PPKI. PPKI apa? Latar belakangnya PPKI yaitu dirinya ya tanggal 6 Agustus 1945. Nanti di sini tuh konteksnya tuh berkaitan juga dengan adanya pendudukan Jepang di Indonesia. Dan Jepang di Indonesia satunya juga ingin Jepang itu bagaimana caranya membantu ya untuk bisa melawan sekutu, salah satunya Amerika, untuk menang perangnya dalam nuklir yaitu di Hiroshima. Nah, ini tanggal 9 Agustus 1945 kembali jatuhkan bom di Nagasaki. Jepang ternyata menyerang pada Amerika sampai dimanfaatkan bangsa Indonesia itu bisa mempersiapkan kemerdekaan. Terbentuklah PPKI yang dicanangkan atau dijanjikan oleh Jepang. Nah, untuk PPKI sendiri dibentuk tanggal 7 Agustus 1945. Ketuanya siapa? Insinyur Soekarno. Wakilnya siapa? Muhammad Hatta. Penasehatnya Ahmad Subarjo. Jumlahnya 21. Tugasnya ngapain? Mempersiapkan dari segala sesuatu yang dibutuhkan bagi pendiri negara itu. Pemerintah Indonesia ya, atau pemerintah RI. Terus dari tanggal 9 Agustus di sini 1945. Jadi kayak pimpinan yang baru dari Soekarno, Hatta, ya Rajiman diundang ke Dalat sampai bertemu ke Marseka ya, Terauchi. Terus juga yang lanjut di sini setelah dari pertemuan dari yang PPKI di sini ternyata bertugas untuk bisa apa? Karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan itu enggak dilakukan PPKI. Tapi di sini dianggap merupakan alat bantuan Jepang untuk bisa berdirilah di peristiwa yang tengok. Nah, jadi juga selain PPKI kan juga ada sidang kedua kalinya ya. Nah, ini juga ada PPKI hari pertama. Awalnya ngapain? Dari keputusan penting dalam PPKI juga di sini tanggal 18 seperti ini. Di Gedung Kesenian Jakarta yang pertama sih mengesahkan ya. Mungkin yang udah kalian tahu, mengesahkan dan menetapkan UUD. Itu mempersiapkan dari oleh PPKI yang dikenal dengan UUD 1945. Memilih dari Insinyur Soekarno ya sebagai presiden, ya Hatta ya wakil. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Otto Iskandar-Ini. Sampai dia membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden selama sidang PPKI kedua bagaimana. Nah, di sini nggak bentuk dia departemen apa namanya yang dibangun dari pemerintahan Presiden Soekarno ya Muhammad Hatta. Makanya sih juga konteks sambungannya dengan adanya kabinet yang dibangun 9 kabinet ya. 7 kabinet dari Insinyur Soekarno dan Hatta. Juga ada PPKI menetapkan wilayah RI meliputi daerah provinsi sekaligus merujuk gubernurnya gitu. Nah, makanya nanti ada sambungan
dari demokrasi liberal, pimpin. Terus juga dari PPKI justru melakukan sidang ketiga kalinya. Memutuskan 3 badan baru, yaitu ada KNI, TNI, BKR, dan sampai akhirnya di sini terbentuklah ketiga badan ini sampai PPKI itu dibubarkan. Ya ujung-ujungnya sih ya nggak membantu ya dari PPKI ini juga. Nggak membantu Indonesia untuk bisa merdeka. Oke, sekian dari kakak, ada yang mau ditanyakan dulu? Saking banyak mungkin materinya. Bagaimana Erlin, Jenny, Maulidina, Chan, ya, Marcel, Manurung. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita sudah pertemuan hari ini? Dari yang awal integrasi bangsa, PPKI. Saya ingin tanyakan apa enggak sebelum ditutup. Mm-hmm. Buat yang minta materinya nanti bisa DM IG Hari Digital ya. Buat yang minta materinya. Atau enggak nanti link materinya di-share di deskripsi video di channel YouTube. Nanti kan recordnya diupload ke channel YouTube. Nanti untuk link materi ini mungkin di-share lewat IG atau enggak ditaruh di deskripsinya. Deskripsi video. Jadi kalau yang udah subscribe channel YouTube Hari Digital, nanti pasti akan dapat notifikasi saat ada video baru. Nanti dilihat aja di situ, pantauin di deskripsinya ada link materinya. Sampai sini ada yang ingin tanyakan sebelum diakhiri? Ya, gimana Marcel, Erlin, siapa lagi tadi? Maulidina, Chan. Kalau nggak ada mungkin ditutup aja karena udah malam juga, udah jam 9 ya. Walaupun malam minggu tapi mungkin ada beberapa yang udah ngantuk ya kan, nggak semuanya malam minggu. Iya, apalagi ngomongnya sejarah ya. Iya. Ya udah, oke. Kalau gitu nggak ada yang mungkin ditanyakan ya. Terima kasih mungkin yang udah ngeluangin waktunya juga ya, Jenny, Erlin, juga Maulidina, Chan, Marcel ya. Semoga yang tadi kakak sampaikan bermanfaat. Mungkin bisa juga kalau ada yang mau didiskusikan atau mungkin ada sesuatu hal yang baru ya terkait yang udah kakak sampaikan, silakan. Kita kakak sangat terbuka ya untuk bisa adanya diskusi ringan atau mungkin ada hal yang baru yang mungkin kalian ketahui, silakan sharing ya kakak. Oke, cukup itu segini saja mungkin ya dari Kaisan, dari saya juga untuk penyampaian materi sejarah hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Kaisan juga. Ini langsung tutup Kak atau dari Kaisan? Udah. Terusnya kembali dari Kanisian. Oke, kalau gitu langsung izin tutup ya pertemuan hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Makasih malam Kak. ya. Ya Ya, sama-sama. makasih Kak. Ya sama-sama Marcel. Ya Maulina. Ya, selamat malam semua. Ya selamat malam. Ya, belum akan kakak tutup. Untuk berikut bisa dilihat di channel YouTube Digital besok pagi ya. Terima kasih, selamat malam semuanya.